kajian tafsir di juz 30 ya, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan setelah surat At-Tur, kita teruskan surat sesudahnya, yaitu surat Al-A'la ya. Dari kitab tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, surah Al-A'la ini adalah termasuk di antara surah Makkiyah menurut pendapat dari jumhur ulama ya, atau mayoritas ulama, sebagaimana surat-surat yang lain yang ada di dalam juz Amma. Sedangkan menurut pendapat Ad-Dhahhak, surah Al-A'la ini termasuk surah Madaniyah, karena ada di dalam surat ini ayat yang mengisyaratkan tentang kewajiban zakat dan sholat, di mana kita tahu bahwa kewajiban zakat dan sholat itu baru, atau yang zakat ya maksudnya ya, itu baru setelah periode Madinah tahun 2 Hijriah ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi menurut sebagian ulama, tazakka di situ maksudnya adalah orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Fadzakara asma rabbih fasalla, yang dimaksud sholat di situ adalah sholat Idul Fitri. Nah, jadi menurut pendapat Al-Dhahhak, karena ayat inilah sehingga surah Al-A'la ini dikategorikan surah Madaniyah. Namun yang rajih adalah pendapat jumhur bahwa surat ini adalah surat Makkiyah ya, yang diturunkan pada periode Mekah. Banyak dalilnya, diantaranya ada pernyataan dari sahabat Al-Barra ibnu Azib. Beliau mengatakan, awwala man qadima alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibnu Umair. Sahabat pertama yang pertama-tama datang ke kota Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai duta kaum muslimin untuk menjadi dai di Madinah adalah Mus'ab ibnu Umair wa ibnu Ummi Maktum. Kemudian juga sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang ditakdirkan tidak bisa melihat ya, tetapi semangatnya luar biasa. Beliau yang hijrah pertama-tama ke Madinah setelah Mus'ab. Faja'ala yukri'una Al-Quran atau yukri'anina. Keduanya mulai mengajarkan kepada kami orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, Al-Quranul Karim. Tsumma ja'a Ammar. Tahap berikutnya datanglah Ammar bin Yasir wa Sa'ad, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas hijrah ke Madinah juga. Tsumma ja'a Umar bin Khattab fi 20. Kemudian tahap berikutnya Umar bin Khattab hijrah ke Madinah bersama-sama dengan 20 orang sahabat, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tsumma ja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru tahap berikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Fama ra'aitu ahlal madinati farihu bi syai'in
farahahum bihi hatta ra'aitul walaida wasibyan. Tidaklah aku melihat kegembiraan yang melebihi daripada kegembiraan yang dirasakan oleh orang-orang Madinah menyambut kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Laki-laki perempuan bersama anak-anaknya mereka menyambut kedatangan beliau. Yaquluna, dan mereka mengatakan, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaa fama jaa, ya. Beliaulah Rasulullah yang telah datang kepada kita. Hatta qara'tu, sampai Barra ibnu Azib selaku perawi hadis ini membacakan ayat sabbihisma rabbikal a'la fi surah atau fi suwarin mithliha, ya. Jadi sampai beliau membacakan sabbihisma rabbikal a'la dan beberapa surat yang semisal surat tersebut, hadis riwayat Bukhari, ya. Maksudnya beliau sampai hafal dengan surat Al-A'la ini, terutama ayat yang pertama itu. Karena apa? Itu adalah hasil pengajaran dari sahabat Mus'ab ibnu Umair dan Abdullah ibnu Ummi Maktum yang telah lebih dulu datang ke Madinah mengajarkan kepada penduduk Madinah Al-Quran. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa surat Al-A'la ini sudah diturunkan terlebih dahulu di Mekah, kemudian diajarkan oleh Mus'ab dan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum kepada penduduk Madinah. Itu kesimpulannya, ya. Jadi ini dalil bagi jumhur yang mengatakan surat Al-A'la adalah termasuk surat Makkiyah. Nah, ada yang berpendapat pertengahan, ya, menggabungkan antara dua kelompok itu dengan mengatakan sebagian besar surat Al-A'la diturunkan pada periode Mekah dan ayat yang terkait dengan masalah zakat serta sholat itu diturunkan di Madinah. Jadi memang tidak ada yang menghalangi, atau ketika berpendapat seperti itu boleh-boleh saja, karena antara turunnya ayat satu dengan yang lain itu tidak mesti satu surat secara utuh, ya. Yang satu surat secara utuh itu seperti Al-Muddathir. Nah, itu kalau dari sisi surat, pendekatan surat, maka surat Muddathir itu turun pertama-tama secara utuh. Kemudian Al-Fatihah itu juga turun secara utuh. Sedangkan Al-Baqarah itu surat Madaniyah yang pertama-tama turun dalam banyak periode, ya, karena panjang. Tasmiyatuha, surat ini dinamakan dengan surat Al-A'la. Sambil kita belajar bahasa Arab, ya, sedikit demi sedikit. Summiyat suratul A'la, dinamakan surat ini dengan nama surat Al-A'la liftitahiha biqaulillahi ta'ala, karena surat ini diawali dengan firman Allah pada ayat pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Artinya adalah nazzih Allah azza wa jalla an kulli naqsin, sucikanlah wahai Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam kekurangan. Jauhkanlah Allah dari segala macam sifat-sifat yang negatif. Wasifhu bi kulli sifati tamjidi wa ta'zim, berikanlah sifat kepadanya, kepada Allah, dengan segala sifat yang mulia dan yang agung. Li'annahu al-'aliyyul a'la min kulli syai'in fil wujud, karena sesungguhnya Allah adalah yang tinggi, yang maha tinggi dari segala sesuatu yang ada di alam raya. Al-wujud, ya, di alam raya segala macam yang tinggi, yang paling tinggi adalah Khaliq Allah tabaraka wa taala. Wa tusamma aidan surat tasabbih, dan nama lain surat Al-A'la adalah surat Sabbihi, ya. Jadi diambil dari kata pertama yang ada di dalam awal, ya, awal surat.
Munasabatu halima qablaha, sebagaimana yang kita ketahui metodologi penulisan tafsir ini, setelah diawali dari muqaddimah sedikit, kemudian pembahasan berikutnya adalah munasabah, keterkaitan antara surat Al-A'la dengan surat sebelumnya, itu surat At-Tariq. Tadharu silatu hadhihi surah bima qablaha fi anna surat At-Tariq dzakarat khalqal insani fi qoulihi ta'ala. Nampak keterkaitan antara surat Al-A'la ini dengan surat yang sebelumnya, bahwasanya surat At-Tariq itu telah menceritakan, menyebutkan, zakarat, telah menyampaikan kepada kita tentang khalqal insan, ya, penciptaan manusia. Di dalam firman-Nya, khuliqa mimma indafiq, manusia telah diciptakan dari air yang memancar, yaitu air mani. Wa bada'a khalqin nabat, dan munculnya atau pertama-tama penciptaan tumbuh-tumbuhan fi qouli ta'ala was sama'i dzatir raja', yaitu langit yang memiliki hujan, wal ardi dzatis, dan bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan, ya. Ini pembahasan di surat At-Tariq. Kemudian wahadihi surah tahaddatsat bima huwa a'ammu wa ashmalu min khalqil insan wa ghairihi. Sedangkan surat ini, surat Al-A'la ini menceritakan tentang sesuatu yang lebih umum dan yang lebih global daripada penciptaan manusia dan yang lainnya, yaitu di mana Allah berfirman khalaqa fasawwa, Allah yang menciptakan dan Allah yang menyempurnakan ciptaannya tersebut. Wa khalaqan nabat fi qouli ta'ala, dan juga diceritakan tentang penciptaan tumbuh-tumbuhan di dalam firman-Nya walladzi akhrajal mar'a, Allah yang telah mengeluarkan rerumputan, faja'alahu tha'un ahwa, dan Allah menjadikannya menguning dan menghitam. Pembahasan yang ketiga adalah ma ishtamalat alaihi surah, kandungan surat Al-A'la. Ada beberapa paragraf, ya, pembahasan dalam surat Al-A'la ini. Maudhu'u hadhihi surati al-makkiyah, tema surat Makkiyah ini adalah al-haditsu an tauhidillahi wa qudratihi, cerita kabar tentang tauhidullah, mengesahkan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah Ta'ala. Wal Qur'anu, juga bercerita tentang masalah Al-Quran, wa taisiru hifdhihi, dan terkait dengan mudahnya menghafalkan Al-Quran bagi Rasulullah SAW. Wal akhlaqul karimah, juga bercerita tentang masalah akhlak moral yang baik, bitahdhibin nafsil insaniyah, dengan cara memberikan didikan kepada jiwa manusia. Waqad iftatahat bil amri, dan sungguh telah diawali surat ini dengan perintah bitanzihillahi ta'ala, dengan mensucikan Allah Ta'ala an kulli ma la yaliqu bihi, dari segala sesuatu yang tidak layak dengan Allah, segala sifat yang memiliki makna kekurangan, makna negatif, itu kita jauhkan dari Allah Ta'ala, fi dzatihi, baik itu pada zatnya, wa sifatihi, ataupun sifat-sifatnya, wa asma'ihi, nama-namanya, wa af'alihi, perilaku atau perbuatan-perbuatannya, wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya. Jadi tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang mengandung makna kekurangan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, misalnya, ya, ayat kursi itu. Allah sama sekali tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Nah, jadi bacanya la harus kita panjangkan, la yang mengandung makna nafi, ya, tidak ngantuk dan tidak tidur.
saya mendengar beberapa wiritan para jamaah ya dengan suara keras ba'da shalah itu lanya pendek, la ta'khuduhu sinatu wala naum ya. Berarti artinya Allah pasti tidur dan Allah pasti ngantuk. Nah, ini kan bahaya ya. Maunya menyebutkan ayat kursi tapi membaca lanya pendek, ini bahaya. Artinya bisa bertolak belakang, menisbatkan ngantuk dan tidur kepada Allah ya, bisa berbahaya ini. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi tidak ada satupun yang menyamai Allah ya, tidak ada ya. Allah adalah satu-satunya zat as-samad yang tempat bergantung kita. Wa wasafahu bi sifati ta'zimi wa tamjid, dan memberikan sifat kepadanya dengan sifat-sifat yang agung dan penuh kehormatan, li khalqihi al-makhluqat, karena Allah telah menciptakan banyak makhluk, wa itqanil khalqi wa tanasubihi, dan sempurnanya penciptaan tersebut serta kesesuaiannya, wa ikhrajuhul a'syaba wan nabatat ya, dan Allah telah mengeluarkan banyak tumbuh-tumbuhan serta rerumputan, yaitu dari firman-Nya di surat Al-A'la ini ayat pertama sampai ayat yang ke-5 ya, itu tema tentang masalah itu. Tema yang berikutnya ayat 6 sampai 7, tsumma tahaddatsat an taysiri hifdzil Qur'an. Ayat ini berbicara tentang mudahnya menghafalkan Al-Qur'an, wa tarsikhihi, serta pengokohan hafalan tersebut. Al-Qur'an itu fi qalbin nabi, pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihaitsu la yansahu abadan, di mana ketika beliau sudah dibacakan oleh malaikat Jibril selalu diingat dengan ingatan yang kuat, tidak pernah lupa sama sekali ya. Liyunqilahu ilan nas, gunanya apa? Untuk diceritakan, disampaikan kepada manusia, sampai kepada kita sekarang ini ya. Sanuqri'uka fala tansa. Tema ketiga adalah wa ardafat dzalika bi amri nabi, dilanjutkan dengan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bitadzkiri bil Quran, peringatan kepada beliau ya, yang ada dalam Al-Qur'an, li islahin nufus, untuk memperbaiki jiwa, wa tahdhibi at-tabai', dan mendidik tabiat, yaitu perangai kita, manusia, akhlak kita. Fadzakir inna fa'ati dzikra, ayat 8 sampai ayat 13. Dan tema terakhir, wa khatamat as-suratu bi bayani falahi kulli man tahara nafsahu minal kufri wasyirki wal ma'asi. Ayat ini diakhiri dengan pembahasan, penjelasan tentang keberuntungan semua orang yang mensucikan dirinya dari segala macam penyakit kekufuran, kesyirikan dan kemaksiatan. Wa tadzakkara daiman, dia selalu mengingat fi nafsihi, pada dirinya, jalalallahu wa azamatahu, tentang keagungan dan kehebatan Allah. Walam yu'thirid dunya, tidak memprioritaskan dunia alal akhirah, daripada kehidupan akhirat. Wa arafa anna hadhil usula al-i'tiqadiyah wal khuluqiyah qadimatun, dan ayat ini memberikan penjelasan juga kepada kita bahwasanya prinsip-prinsip akidah serta moral inilah sesuatu yang qadimatun, sesuatu yang sudah lama ya disampaikan, ja'at biha jami'u syara'i al-ilahiyah, yang sudah dibawa oleh syariat-syariat sebelum kita sebelumnya ya, itu sudah menceritakan dengan tema-tema yang hampir sama. Tema berikutnya adalah fadilah surat Al-A'la. Sabata fi sahihaini, telah ditetapkan di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Mu'ad bin Jabal. Pernah beliau telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa Mu'ad bin Jabal pernah mengimami salat di masjid, mengimami kaumnya salat Isya ataupun juga sholat maghrib. Halla sholaita bisabbihi isma rabbikal a'la. Jadi saat itu Mu'ad bin Jabal mengimami dengan surat-surat yang panjang. Akhirnya ada salah satu jamaah yang keluar dari shaf, dari barisan jamaah.
Nah, orang yang keluar dari barisan jamaah ini dituduh sebagai orang yang munafik, maka dia nggak terima. Maka dilaporkanlah kepada Rasulullah SAW, Mu'ad telah sholat dengan surat yang panjang. Maka beliau, Nabi memberikan teguran kepada Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, ya, apakah kamu telah menjadi orang yang berlaku atau membuat fitnah, memberikan cobaan maksudnya kepada kaummu wahai Mu'ad. Kenapa kamu membaca dengan surat-surat yang panjang, padahal di dalam jamaah ada yang butuh ini, ada yang butuh itu, ada yang sudah tua, ada yang tidak kuat berdiri, macam-macam, ya. Kemudian beliau memberikan saran bahwasanya halla sholaita bi sabbihi isma rabbikal a'la, tidakkah engkau sholat dengan membaca Al-A'la, membaca Asy-Syams, membaca Al-Lail? Ini surat-surat yang panjangnya hampir sama, ya. Wa akhrajal jamaah, dan telah mengeluarkan para ahli hadis secara kolektif, secara jamaah. Ada Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, wa baqiyatu ahli sunan, dan sisa sebagian yang lain dari orang-orang para ahli hadis yang memiliki kitab yang disebut As-Sunan. Anin Nu'man ibn Bashir, dari sahabat Nu'man ibn Bashir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil 'idaini wa yaumil jumu'ati bi sabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi ini dalil tentang anjuran kita untuk membaca dua surat ini, bahwasanya Rasulullah SAW pernah beliau membaca pada sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha fil Idaini wa yaumil Jum'ah, dan membaca pada sholat Jum'ah. Ayat atau rakaat pertama beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la, sedangkan rakaat kedua beliau membaca Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wa rubbama ijtama'a fi yaumin wahid, dan boleh jadi kadang-kadang antara sholat Id dengan sholat Jum'ah terjadi pada satu hari. Pagi hari sholat Idul Fitri, kemudian siangnya sholat Jumat, itu pernah terjadi, ya. Pagi hari sholat Idul Adha, siang harinya sholat Jumat, itu juga pernah. Hukumnya bagaimana? Para ulama berbeda pendapat. Apakah cukup diwakili sholat Jumatnya oleh sholat Id sehingga Jumatnya tidak wajib, ataukah tetap dilaksanakan? Ini masing-masing pendapat ada dalilnya dan sama semua, ya. Tidak ada yang salah di sini, ya. Boleh semuanya dilaksanakan, baik itu double sholat Idul Fitri dengan sholat Jumat boleh. Kalaupun sholat Jumat ditinggalkan karena sudah terwakili, juga pernah beliau melakukan seperti itu, ya. Nah, kalau di sini farubbama ijtama'a, kadang-kadang berkumpul antara sholat Idul Fitri ataupun Adha dengan Jumat satu hari, faqara'ahuma, maka di dua macam sholat itu beliau membaca dua surat ini. Ini sekaligus juga menunjukkan beliau melaksanakan sholat Jumat pada saat hari Id, nah, juga sebagai dasar itu, ya. Wa rawa al-Imam Ahmad fi musnadihi min hadithi Ubay bin Ka'ab, dan Imam Ahmad menceritakan di kitab beliau, judulnya kitab Musnad, ya. Kalau judul kitab Bukhari itu Al-Jami' As-Sahih, ya. Kitab Muslim juga sama, ya. Tapi yang terkenal Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim itu diurutkan seperti kitab Sunan. Nah, kitab susunan Sahih dengan Sunan itu sama berdasarkan bab per bab, ya, tema per tema. Sedangkan kitab Musnad itu diurutkan sesuai dengan perawinya. Abu Hurairah menceritakan apa saja itu disebutkan secara rinci. Imam misalnya Abdullah bin Abbas misalnya itu jadi mencarinya berdasarkan perawi para sahabat, ya. Nah, Imam Ahmad punya kitab yang bernama kitab Musnad min hadithi Ubay bin Ka'ab, dari hadis Ubay bin Ka'ab, wa Abdullah bin Abbas, kemudian dari Abdullah bin Abbas, wa Abdurrahman ibni Abza, wa Aisyah ummul mukminin, bahwasanya Rasulullah SAW kana yaqra'u fil witri, bahwasanya Nabi SAW membaca pada sholat witir
diulangi ya. Bisabbihisma rabbikal a'la. Jadi beliau membaca di salat witir rakaat pertama dengan al-a'la, rakaat yang kedua adalah dengan al-kafirun ya. Kemudian rakaat yang ketiga adalah dengan al-ikhlas. Zadat Aisyah, dan Aisyah menambahkan bukan hanya al-ikhlas untuk rakaat ketiga, tapi juga ditambah al-muawwidataini, ditambah dengan al-falaq dan an-nas ya. Nah, jadi sholat witir ini sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik pada saat beliau mukim ataupun beliau musafir. Sehingga ada sebagian ulama yang menghukumi sholat witir ini hukumnya wajib. Tetapi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan ya. Sehingga sebisa mungkin kita juga harus mengikutinya ya. Sesibuk apapun, sengantuk apapun ya, kalau sangat ngantuk dan tidurnya sangat malam ya, sholat witirnya didahulukan sebelum tidur. Khawatir kebablasan sampai subuh misalnya, maka witirnya sebelum tidur baru tidur ya. Tapi kalau bisa yakin bisa bangun sebelum subuh, maka sholat witir sebelum subuh. Nah, yang kita baca 3 surat ini. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, sebuah fatwa dari Imam Ahmad ya, man tarakal witra amdan fahuwa rajulun su'. Barang siapa yang meninggalkan sholat witir secara sengaja, maka dia adalah orang yang buruk. Wala yambaghi an tuqbala lahu syahadatun, dan tidak pantas untuk diterima kesaksiannya. Itu fatwa dari Ahmad bin Hanbal ya, di kitab Al-Mughni juz 2 118 ya halamannya. Sampai seperti itu fatwa dari Imam Ahmad. Kitab Al-Mughni itu salah satu ummahatul kutub di mazhab Hambali ya. Jadi man tarakal witra amdan, barang siapa yang meninggalkan sholat witir dengan sengaja, fahuwa rajulun su', dia laki-laki yang buruk ya, berarti bukan orang baik maksudnya ya. Wala tuqbalu lahu syahadah, dan tidak diterima kesaksiannya pada saat di pengadilan ya, atau bersaksi untuk sebuah peristiwa. Nah, ini berarti merupakan sangat ya, anjuran yang sangat dari beliau. Warawa Ahmad an Ali, dan Imam Ahmad menceritakan dari Ali bin Abi Thalib, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta, suka dengan surat ini ya, dengan surat Sabbihisma rabbikal a'la ya. Kalau beliau cinta, berarti ini menunjukkan tentang eksistensi surat yang mulia ini, dan surat ini banyak dibaca oleh para imam saat sholat jamaah, dan banyak kita hafal insyaallah, yang hadir juga hafal semua insyaallah ya surat ini, sehingga kita lebih mantap ketika sudah hafal, kita baca tafsirnya, kita tadabburi maknanya. Ini sesuatu yang sangat bagus ya. Nah, jamaah sekalian, judul setiap paragraf penulis memberikan judul ya. Judul dari paragraf ayat pertama sampai 8 adalah Tanzihullah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala, atau bisa juga kita artikan kesucian Allah Ta'ala, wa qudratuhu, dan kekuasaannya, kemampuannya, wa tahfidhuhul Quran, dan penjagaannya terhadap Al-Quran, li nabiyhi, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mari kita baca bersama-sama ayat pertama sampai ke 8. Mudah-mudahan memberikan keberkahan di majelis ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu
ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Nah, cukup sampai di situ dulu ya. Kita cicil sampai ayat 8. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi ini perintah ya, fi'il amr untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan Allah, yang diperintah mukhatabnya adalah Rasul kita ya. Jadi aslinya sabbih, sucikanlah, tapi karena haknya itu ketemu dengan hamzah wasal kemudian sin yang disukun, maka haknya dikasrohkan ya. Sabbihisma, sucikanlah nama Rabbika, Rabbmu wahai Muhammad, itu Allah, al-a'la, yang maha tinggi. Diperintah untuk Rasulullah SAW supaya mensucikan ya. Jadi kata-kata sabbaha itu fi'il madhi, yusabbihu itu fi'il mudhari', tasbihan itu isim masdarnya ya. Jadi tasbih itu adalah memberikan label kesucian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan subhanallah ya. Kita menyebutkan subhanallah, yaitu maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu akar kata ya, subhanallah. Nah, biasanya jamaah sekalian, kata-kata subhanallah ini disebutkan, ditujukan untuk para mulhidin. Mulhidin itu ada orang-orang yang bisa disebut ateis ya, yang tidak percaya dengan Allah, yang tidak percaya dengan adanya hari akhir. Itu mulhid, orang yang ateis, yang komunis. Nah, maka kita memohon ya kesucian kepada Allah Ta'ala. Allah suci dari segala macam tuduhan orang-orang mulhid tersebut. Ada banyak perkataan ataupun akidah-akidah batil yang dilabelkan kepada Allah, yang ini harus kita sucikan ya. Subhanallahi amma yusyrikun ya. Allah maha suci daripada apa yang mereka sekutukan. Subhanallahi amma yasifun. Allah maha suci dari apa yang mereka sifati dan sebagainya ya. Jadi inilah yang harus kita lakukan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Setiap ada ayat yang diperintahkan kepada beliau sebagai mukhatab yang diajak bicara oleh Allah, maka ayat ini juga ditujukan kepada kita ya, sebagai umatnya. Karena Allah memerintahkan kepada Rasulnya, sabbih, sucikanlah nama Allah, maka kita pun juga mengikuti perintah Allah itu, al-a'la ya, yang maha tinggi. Kenapa ini penting jamaah sekalian? Karena ada di antara keyakinan orang-orang non-muslim ya, yang mereka ini melecehkan Allah Ta'ala ya. Banyak kita dapati sifat-sifat yang dilabelkan di orang-orang non-muslim, misalnya seperti Alkitab versi mereka, yang menunjukkan tentang kerendahan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Misalnya mereka mengatakan Allah itu menangis, Allah bisa menyesal dan hatinya pilu, sedih. Allah menyesal telah menciptakan manusia, misalnya ya. Ini bisa dilihat di Alkitab Kejadian 6 ayat 6 sampai 7. Allah menyesal karena malapetaka yang direncanakannya atau yang dirancangnya atas umatnya. Versi mereka ya, di Alkitab Keluaran 32 ayat 14, Allah menyesal menjadikan Saul raja atas Israel. Disebutkan juga Allah mencari-cari Nabi Adam yang bersembunyi di Alkitab Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Allah juga tidak tahu ternyata Nabi Adam dan Hawa telah memakan buah yang dilarang. Nah, itu di Alkitab Kejadian 3 ayat 11. Disebutkan juga Allah istirahat karena letih telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, sehingga hari ke-7 Allah istirahat. Nah, ini kan menyamakan Allah seperti makhluk ya, seolah-olah setelah kerja bakti terus capek istirahat misalnya. Itu di Alkitab Kejadian 2 ayat 2. Dan yang lebih parah disebutkan bahwa Allah bergulat dengan Nabi Yakub dan akhirnya Yakub yang menang. Masya Allah ya, subhanallah. Jadi lihat Alkitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 28.
Nah, hal-hal ini seperti inilah yang harus kita jauhi ya. Tidak boleh kita memberikan nisbat kepada Allah dengan nisbat-nisbat sifat-sifat yang negatif ya. Allah adalah Al-A'la. Allah Maha Tinggi. Maha Tinggi di sini ada 3 makna. Al-A'la dari sisi sifat-sifatnya yang Maha Tinggi. Yang kedua, Al-A'la lebih tinggi daripada makhluk-makhluknya. Yang ketiga, Al-A'la min haitsu dzatihi, Maha Tinggi dari sisi zatnya. Artinya posisi Allah itu ada di atas ya, di ketinggian ya, di alal arsy, di atas arsy. Menurut ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama telah sepakat bahwa Allah itu ada di atas arsy. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari juga menyatakan seperti itu. Ini adalah ijma' kaum muslimin ya, Allah di atas arsy. Sehingga tidak boleh misalnya ada sebagian yang mengatakan Allah di mana-mana misalnya ya. Ini suatu pernyataan yang secara zahir mungkin ada benarnya dari sisi pengawasannya, muraqabahnya. Tapi kalau dimaknai secara detail, Allah ada di mana-mana. Bisa jadi ada di perut binatang, bisa jadi ada di perut manusia. Misalnya sampai berdampak kepada faham wihdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Nah, itu bahaya ya kalau menyatakan seperti itu ya. Jadi yang sahih adalah Allahu Rabbuna Al-A'la, yang Maha Tinggi ya. Ketika ada orang Arab Badui ditanya Ainallah, maka dia menjawab fis sama, Allah itu di langit. Fis sama ini bisa bermakna langit secara hakiki, bisa juga bermakna fis sama secara bahasa adalah fil uluwi, di ketinggian. Antara uluwu dan ala itu satu akar kata ya. Allah itu di atas arsy. Nah, jadi ini pendapat yang sahih ya tentang masalah posisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Rabbuna yang Maha Tinggi tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyamainya dengan sesuatu pun ya. Tidak ada makhluk yang menyamainya, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya. Kalaupun Allah punya sifat-sifat tertentu yang mirip dengan sifat manusia, itu tidak mengandung makna kesamaan. Allah mendengar, manusia juga mendengar. Kalau orang-orang Mu'tazilah itu cenderung mu'attil ya. Jadi kalau dalam sifat Allah itu ada 4 mazhab ya. Tentang sifat Allah secara umum kaum muslimin itu terbagi menjadi 4 mazhab. 2 mazhab pertama itu mazhab yang batil, 2 mazhab yang kedua itu boleh kita pilih salah satunya ya. 2 mazhab pertama tentang sifat Allah itu mazhab yang mu'attilah, mazhab yang menafikan, yang menolak sifat-sifat Allah. Mazhab kedua musyabbihah, yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau Mu'tazilah cenderung ikut yang pertama, menafikan. Tujuannya benar ya, ada tanzihullah. Mereka orang Mu'tazilah tidak mengakui Allah itu sami. Kenapa? Karena mendengar itu sifat yang lazim dimiliki oleh manusia. Kalau Allah diberi sifat mendengar, berarti Allah punya telinga. Kalau telinga berarti itu sesuatu yang lazim dimiliki oleh manusia. Padahal Allah tidak sama dengan manusia, berarti Allah tidak mendengar ya. Seperti itu kesimpulannya ya. Sama dengan Al-Quran. Mereka menolak Al-Quran itu kalamullah. Keyakinan orang Mu'tazilah itu Al-Quran adalah makhluk Allah. Kenapa? Karena kalau Allah diberi sifat mutakallim, maka Allah itu berbicara. Yang berbicara sebagaimana manusia itu punya mulut, alat untuk bicara. Sementara Allah tidak layak untuk diberikan label punya mulut, sehingga Allah dinafikan dari sifat kalam tadi ya, mutakalim itu dinafikan. Itu tujuan orang Mu'tazilah ya, kesimpulan yang salah. Nah, itu cenderung mu'attilah, Mu'tazilah. Kalau musyabbihah menyamakan antara sifat Allah dengan makhluknya. Kalau mazhab ketiga itu mazhab salaf, yaitu
menetapkan al-itsbat ya, menetapkan sifat itu apa adanya biduni takwil, dengan tanpa takwil. Sedangkan mazhab yang keempat itu adalah mazhab khalaf, yaitu bitakwil, dengan mentakwilkan. Misalnya wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kalau orang-orang mazhab salaf, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi dengan makna menetapkan kata-kata kursi tanpa takwil. Sedangkan mazhab khalaf itu ditakwilkan, kursi ditakwilkan menjadi kudrah, kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Kita boleh memilih antara mazhabus salaf atau mazhabul khalaf, tapi secara pribadi saya lebih memilih mazhabus salaf li'annahu aslam, karena mazhab salaf ini lebih selamat ya, karena kalau kita takwil, apa dalilnya kita mentakwili itu? Juga kesulitan ya, mentakwilkan dari makna yang sebenarnya, memalingkan dari makna yang hakiki kepada makna yang majazi, itulah yang disebut dengan takwil ya. Jadi Allah itu adalah maha tinggi dari segala macam keburukan, dari segala macam sifat yang biasa dimiliki oleh makhluk ya. Ini masih pada ayat pertama, dan mudah-mudahan ya kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesempatan untuk mengkaji terus ayat-ayat Al-Quran, yang ini adalah merupakan salah satu kewajiban kita ya. Setelah kita membaca dengan benar, dengan tajwid, dengan murattal ya, dengan tartil, kemudian kita harus mentadaburi, membaca tafsirnya, membaca keterangannya, kemudian menghafalkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah konsekuensi interaksi kita, keimanan kita terhadap Al-Quran Al-Karim ya. Jadi ayat yang pertama menceritakan tentang keagungan Allah Ta'ala, yang kedua, ketiga dan seterusnya itu mensifati atau menjelaskan daripada keagungan Allah seperti apa. Alladzi khalaqa fasawwa, Allah yang telah menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya itu. Kemudian walladzi qaddara fahda, Allah yang telah membuat ketentuan, mentakdirkan semua makhluk itu dalam kendali takdir Allah. Makhluk pertama yang pertama kali diciptakan Allah adalah Al-Qalam. Sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya, Allah menciptakan Al-Qalam dan mengatakan, "Uktub apa? Tulislah wahai Al-Qalam, madza aktubu ya Allah, apa yang harus aku tulis?" Maka Allah berfirman kepada Al-Qalam, "Uktub maqadirul khalqi hatta taquma sa'ah." Tulislah seluruh nasib makhlukku sampai hari kiamat. Itu dituliskan di Lauhul Mahfuz ya. Kita semua sudah ada takdirnya, sudah ada ketentuannya tentang kebahagiaan, kegembiraan, tentang kemelaratan, tentang bertakwa ataupun kemaksiatan, bahkan sampai surga neraka kita semuanya sudah ada ketentuan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala, sebagaimana Allah mempertemukan dan mengumpulkan kita di masjid ini dalam keadaan hati yang bersih, dalam keadaan kita husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, karena waktu sudah masuk isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.